Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 35 sampai 37. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Hari ini adalah hari yang istimewa. Secara khusus juga di jemaat kita ini, hari ini adalah istimewa dengan pelaksanaan pelantikan pengurus Sopo Marpikir. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya secara pribadi. Bisa bertemu, berjumpa dengan umat Tuhan, dengan anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan menjadi umatnya, menjadi ahli warisnya, ahli waris dalam kerajaan Allah, menjadi orang-orang yang diselamatkan, telah ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur. Bersyukur. Dan bersyukur karena ketetapan Allah. Saya sangat senang dengan istilah yang dipopulerkan secara khusus, secara luas oleh Jakub Utama. Sekalipun dia bukan secara khusus seorang teolog, tetapi yang dia populerkan adalah istilah teologi dengan ungkapan Providentia Dei. Kita ketahui Jakub Utama sebagai seorang jurnalis dan pendiri PT Kompas yang sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi, bahkan dalam menentukan arah bangsa Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini. Dia ungkapkan Providentia Dei yang berarti pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang percaya. Dan ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Terkadang kita tidak memahaminya. Tetapi jika kita merenungkan dalam jangka waktu yang lama dan serius, kita akan sadar pada suatu titik dan mengatakan, ini Providentia Dei. Ini ketetapan Tuhan.
adalah pekerjaan Tuhan. Bahkan saat ini juga, jika kita renungkan, kita mampu berkata, saya sampai pada titik ini dan dalam kondisi seperti ini tidak lepas dari Providentia Dei. Sejak tadi pagi, ketika saya bangun, saya sadar bahwa saya masih hidup. Bisa menghirup udara segar. Sadar akan keberadaan keluarga saya. Berada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang muncul dalam hati saya adalah praise the Lord. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Betapa besarnya anugerah Tuhan itu. Dan kemudian bertemu di ruang konsistori dengan Amang Inang Parhalado, dengan hamba-hamba Tuhan, dan sekarang dengan saudara-saudara jemaat, pribadi-pribadi yang Tuhan telah pilih dan tetapkan menjadi ahli warisnya. Praise the Lord. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara-saudara adalah orang-orang yang istimewa, yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang terberkati, sangat terberkati jika kita sadari. Sangat terberkati dengan berkat-berkat surgawi yang tidak terhitung jumlahnya. Terutama jika kita menyadari berkat surgawi yang paling utama itu, yaitu penghapusan dosa, keselamatan dan hidup yang kekal yang sudah dijamin bagi kita dengan Providentia Dei. That's so amazing, and that is amazing grace, anugerah Tuhan yang menakjubkan. Sebaiknya Amang Inang kita renungkan itu sekali-sekali, dan kita sadari itu. Dan sesungguhnya itulah anugerah paling besar, jauh lebih besar dari sekedar harta, jabatan, ketenaran, keharuman nama. Providentia Dei ini yang ditetapkan oleh Tuhan ini bagi kita, itu adalah mutiara paling berharga dalam bejana tanah liat yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita orang-orang pilihannya. Itulah anugerah yang tak terhingga. Dan itu adalah bukti nyata kasih Allah yang tidak berubah, yang tetap dan tidak berubah. Sebagaimana topik minggu ini, Hotdo holong niroha ni Jehovah. Kasih Allah itu tetap dan tidak berubah. Begitu besarnya dan dalamnya cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya, sehingga kita sampai pada keadaan sekarang. Renungkan itu dan syukuri itu. Kalau bisa kita ungkapkan di hati kita dengan tulus, terima kasih Tuhan. Saat ini juga, terima kasih Tuhan, saya sudah sampai pada titik ini. Apakah kita pantas? Apakah kita pantas menerima semua itu? Sesungguhnya, jujur,
Kalau ditanyakan kepada saya secara pribadi, saya akan katakan tidak. Saya tidak pantas. Saya tidak pantas menjadi penerima dan ahli waris anugerah ajaib itu. Karena saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang yang lemah. Sesungguhnya tidak pantas, tetapi dipantaskan. Saya tidak layak tetapi dilayakkan. Saya tidak mungkin tetapi dimungkinkan. Karena for God nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bayangkan, Amang Inang, bagaimana seseorang yang tanpa menduga, tanpa lahir dalam pikirannya, tanpa muncul di hatinya, menjadi ahli waris harta karun yang nilainya miliaran rupiah. Pengadilan memutuskan dia menjadi ahli waris. Pasti sukacitanya sangat besar. Sukacitanya tidak terungkapkan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seperti itulah kita. Kita semua tanpa terkecuali. Kita tidak layak. Tidak pantas menjadi ahli waris penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Tetapi Tuhan telah memilih dan menetapkan, memilih untuk mengasihi saudara tanpa mempertimbangkan latar belakang perbuatan masa lalu. Apalagi kita berpikir soal masa lalu. Saya berdosa, saya lemah. Banyak hal yang seharusnya saya lakukan tetapi tidak saya lakukan. Atau banyak hal yang saya lakukan yang seharusnya tidak saya lakukan. Tidak pantas menjadi ahli waris. Tetapi meskipun demikian, karena Allah telah menetapkan kasih-Nya untuk kita, Tuhan tidak mengubah itu. Saudara tetaplah orang yang istimewa. Saya tetaplah orang yang istimewa. Dan kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Sebagaimana umat Tuhan, umat Israel dalam sejarahnya yang penuh dengan drama, penuh dengan keganjilan-keganjilan dari sudut pandang manusia normal. Sebenarnya mereka tidak layak, tidak pantas. Kita bayangkan sekarang, Amang Inang. Sekarang ini perang antara Hamas dan Israel itu masih berkecamuk. Setiap hari korban berjatuhan. Sejak tanggal 7 Oktober yang lalu, ketika Hamas menyerang Israel dan membunuh sekitar 1.200 orang dan menahan ratusan orang, dendam kesumat, dendam Israel begitu membara, menyerang kembali daerah Gaza dan sekarang turun ke bagian Rafah, membunuh. Sudah lebih 30.000 orang yang mati. Ribuan orang yang luka-luka. Jutaan orang harus hidup di tempat pengungsian. Apakah ini pantas dilakukan oleh umat pilihan Tuhan? Umumnya masyarakat dunia mengatakan tidak pantas. Sekalipun perbuatan Hamas itu begitu keji tanggal 7 Oktober yang lalu. Tetapi balasan yang dilakukan oleh Israel itu tidak pantas. Apa yang mereka lakukan dengan hukum
Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa dibalas dengan nyawa, bahkan berlipat ganda. Saya yakin Tuhan tidak menghendaki itu. Namun demikian, mereka tetaplah umat Tuhan. Mereka tetaplah umat pilihan Tuhan. Sekalipun dosa mereka begitu merah, begitu banyak, begitu menyesakkan, tetapi kasih karunia Allah jauh lebih besar. Providensia Dei yang menetapkan mereka menjadi umat Allah, dan Allah yang menjadi Tuhan mereka. Tetap tidak ada yang dapat mengubahnya. Tidak ada yang dapat membantah dan menentang itu. Itu adalah ketetapan dari atas. Sebagaimana matahari menerangi siang, bulan dan bintang menerangi malam. Itu adalah ketetapan dari atas. Demikian juga keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku. Providensia Dei, sebagaimana diungkapkan oleh Jakub Utama. Tak seorang pun dan tak ada sesuatu apapun, termasuk kerajaan, kekuasaan dan kekuatan apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang dapat mengubah kenyataan itu. Dialah yang berkuasa atas langit bumi beserta segenap isinya. Dialah yang berkuasa menentukan sejarah dan menentukan arah sejarah dunia ini. Setiap orang percaya harus memegang teguh kebenaran ini, sehingga tidak jatuh pada sikap kompromistis. Keyakinan yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, tetapi suam-suam kuku. Kepercayaan yang gampang diombang-ambingkan oleh peristiwa-peristiwa di dunia ini. Hapor seaon, nasongon, bulung ni motung. Kata dadukan bulung ni motung, olah roa logo diuluson. Kepercayaan seperti itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi biarlah kita dengan iman berdiri teguh dan tidak goyah. Yakin akan kasih karunia Tuhan dan kekuasaan Tuhan yang tetap selama-lamanya. Sebagaimana ditekankan oleh Yeremia dalam nats firman Tuhan pada hari ini. Menurut para ahli, khususnya ahli perjanjian lama, bahwa Yeremia melayani umat Tuhan di Yehuda sebagai seorang nabi dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun, 5 dekade. Sejak akhir abad yang ke-7 sampai awal abad yang ke-6 sebelum Masehi. Dan dia dikenal dan dikenang sebagai nabi yang menangis. The weeping prophet. Saya melihat beberapa gambar atau image dari Nabi Yeremia ini. Ada dua yang paling terkenal. Satu lukisan Michelangelo. Kita tahu ya, Michelangelo seorang seniman mungkin yang paling besar, paling melegenda sepanjang masa. Dia melukis Yeremia dengan tangan seperti ini. Ya, kirana martu kolisang. Molo tikidat dana kiba, molo martu kolisang iba songon dimurukina tua-tua itu. Orang tua saya akan marah. Jangan buat seperti itu. Sepertinya kau orang yang paling menderita di dunia ini. Kemudian ada skulptur, ukiran dari batu yang dilakukan oleh seorang seniman, dibuat oleh seorang seniman bernama Enrico Glissenstein, seorang seniman dari Polandia.
Dan dia menggambarkan Yeremia berdiri dengan tangan seperti ini. Kedua tangan di dada. Ini adalah tanda-tanda yang tidak beres. Ingatlah kalau Amang Pendeta Arthur datang ke bilu perhubasan dan tangannya seperti ini. Pasti ada sesuatu yang gak beres di situ. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ini tanpa jubah ini ya. Tangannya siapa? Yeremia. Kedua image itu menggambarkan situasi umat Tuhan yang sangat-sangat mengecewakan. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka sangat jauh dari hukum-hukum Tuhan. Mereka saling menindas. Mereka saling mengkhianati. Saling memfitnah. Dan Yeremia melayani berkhotbah di saat umat Tuhan dalam keadaan yang seperti itu. Weeping prophet, nabi yang menangis. Dia menangis melihat keadaan bangsa itu. Dia menangis melihat perbuatan-perbuatan mereka, termasuk pemimpin-pemimpin mereka yang hanya ingin menguras, menindas. Dia juga menangis melihat perbuatan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang kuat terhadap mereka. Waktu itu, keadaan di Timur Tengah sangat berbeda. Kala itu kondisi politik di Timur Tengah sedang bergejolak, termasuk masa penghancuran Yerusalem dan Yehuda. Ketika rumah Tuhan dihancurkan dan isinya diangkut ke Babilonia, dan anak-anak Tuhan, keluarga kerajaan, orang-orang paling hebat diangkut, tinggallah orang-orang tua, orang-orang yang tak berdaya di Yerusalem. Mereka bergantung kepada kekuasaan Mesir atau Assyria. Mereka bergantung pada bangsa-bangsa di sekitarnya, dan karena itu mereka meninggalkan Tuhan dan tidak mau mendengarkan nabi. Itulah makanya Yeremia martuk kolisang. Perasaan aman mereka tergantung pada kekuatan bangsa lain sekutu mereka. Dan inilah yang secara mendalam dikritisi oleh Yeremia. Dan dengan keras dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tuhan sebenarnya sudah muak dengan orang-orang Israel yang mengandalkan diri sendiri dan yang mengandalkan bangsa-bangsa lain. Sikap yang demikian menomorduakan Tuhan. Menomorduakan Tuhan berarti tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Dan ketidakkepercayaan kepada Tuhan adalah dosa terbesar yang membangkitkan murka dan hukuman Tuhan. Namun demikian, Allah tetap mengasihi mereka. Mereka tetaplah umat pilihan Tuhan. Seperti langit di atas yang tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak keturunan Israel. Mereka tetaplah bangsaku. Bagaimanapun mereka tetaplah bangsaku, dan aku adalah Tuhan mereka. Oh, betapa dalamnya cinta kasih Tuhan yang tidak terukur itu. Demikianlah kasih Tuhan
kepada umatnya. Sehingga Tuhan berfirman, aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Mimpi besar umat itu, mimpi besar para nabi menjadi kenyataan. Umat Israel kembali dari pembuangan Babel dan membangun Israel, bangsa yang besar. Membangun Yehuda, membangun Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini di minggu Judika, minggu di mana kita memohon keadilan dari Tuhan. Luluhun au ali Jehovah. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku keadilan. Permohonan kita, tuntutan kita supaya Tuhan memberikan keadilan bukan didasarkan pada kebaikan kita. Bukan didasarkan pada kebenaran kita. Bukan didasarkan pada kesalehan kita, bahkan bukan pada perbuatan baik kita. Karena tidak ada pun dari antaranya itu yang bisa kita andalkan. Yang bisa kita andalkan adalah kasih karunia Tuhan yang tetap, yang tidak berubah selama-lamanya. Karena itu Tuhan telah menetapkannya demikian. Sekalipun saudara tidak pantas, sekalipun kita tidak layak, tetapi Tuhan telah memilih untuk mengasihi kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita sebagai bangsanya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang ditetapkannya menjadi ahli waris. Karena itu berbahagialah, berbahagialah saudaraku, berbahagialah kita. Karena kita semua tanpa terkecuali istimewa di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Itulah yang kita ingat di minggu-minggu Passion. Sebelum puncaknya nanti kita mengingat Jumat Agung. Dan selanjutnya kebangkitan Tuhan Yesus. Di minggu-minggu ini kita diajak untuk merenungkan secara mendalam kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sebagaimana diungkapkan oleh August Neander, seorang ahli misiologi di abad yang ke-19 yang banyak memengaruhi misionaris-misionaris yang diutus oleh gereja-gereja di Jerman ke Asia, Afrika, dan berbagai belahan dunia. Termasuk yang memengaruhi pola pikir Ingwer Ludwig Nommensen, rasul orang Batak yang membawa kabar baik ke Rura Selindung dan menyebar ke Humbang, Toba, Samosir, Sumatera Timur hingga ke Pulau Jawa dan Borneo. Minggu lalu kami di Borneo. Dan juga di berbagai belahan dunia. August Neander mengatakan, Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal kepadamu. Tidakkah dia akan memberikan segala yang ada padanya bagimu? Ngadi lehon Tuhani anak nana sasadai tuho. Dalianon nadope akan asing tuho. Atau dengan kata lain, apakah masih ada yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita? Tidak. Tidak ada lagi yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang penting bagi kita adalah menyadarinya. Menyadari kebaikan Tuhan itu. Na burjus itu tudo Tuhani, tuhita saluna. Burju do Tuhani di ngulung mamang do tinang. Burju do Tuhani.
Apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu baik? Saksikan itu, Tuhan itu baik. Sudijo hitama dokon, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bagi kita. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Melangkah dalam hidup ini, apapun yang terjadi, kita ada dalam providensia Dei. Dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan menentukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tuhan menentukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan orang yang mengandalkan kasih karunia Tuhan akan senantiasa bersukacita, merasakan damai sejahtera dan kepenuhan hidup, rasa aman, kokoh, bisa bertahan dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir, bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Mau lihat tema Tuhan. Nasugut, ido nahudok. Mau lihat tema Tuhan. Saya sudah sampai ke titik ini. Dan saya mau mengajak kita semua yang mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan ini, atau mungkin nanti ada yang mendengarkannya melalui media sosial, YouTube, atau apapun yang dimungkinkan, tetaplah bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah sampai pada titik ini. Judika luluhon au oleh Tuhan, berilah keadilan kepadaku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berita sukacita yang mengingatkan kami akan kasih-Mu, pemeliharaanmu, ketetapanmu yang tidak berubah. Dan mengubah holong niroham Tuhami ganup. Ajari kami untuk mengimani itu. Dan biar kami melangkah dengan berpegang teguh pada kebenaran bahwa kasih Tuhan dan ketetapan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu HKBP Kebayoran Selatan ini. Semua warga jemaat, mulai dari yang terkecil hingga yang paling tua. Demikian juga semua parhalado, Amang Inang Sintua dan keluarga mereka. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Berkati kepemimpinan hamba-Mu, Uluan Hurgia, Amang Pendeta Resot, Pendeta Arthur Sitorus. Berkati keluarga, sehingga mereka bersuka cita mengembangkan pelayanan di tempat ini. Kami serahkan kegiatan penting dan bersejarah hari ini. Pelantikan pengurus Yayasan Sopo Marpikir di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu ini semakin diberkati dan nama-Mu semakin dimuliakan di rumah-Mu ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.